Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurul dhalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Liridailah wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatin as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jamil mu'minina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini berlimpah anugerah Allah. Mulai dari anugerah sehat, pagi hari bangun dalam keadaan baik-baik saja semuanya, ya. Anugerah Allah berupa nikmat rizki yang sangat luar biasa. Pagi hari kita masih diberi jalan rizki yang halal dan thayyib. Banyak di antara saudara-saudara kita yang bangun pagi dalam keadaan bingung. Hari ini mau makan apa? Alhamdulillah, Bapak Ibu bingung mau makan yang mana dulu ini. Ya, saking banyaknya rizki Allah. Dan tentu yang paling mahal harganya adalah nikmat hidayah dan inayah dari Allah. Nikmat mendapatkan petunjuk dan juga pertolongan dari Allah sehingga kita dimudahkan dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Mulai dari sholat subuh, tadarus Al-Quran, hingga duduk bersama silaturahmi ngaji. Masya Allah. Anugerah yang harus kita syukuri dan kita ikhtiari agar kita semua bisa istiqomah. Bapak Ibu, kita ngaji lanjut Nashihul Ibad. Saya harus bertanya dengan Bu Maimunah ini. Bu Maimunah, kita ngaji apa hari ini, Bu Maimunah? Kemarin kita sudah masuk bab 3 makalah 19 yang diriwayatkan dari Yahya bin Mu'alazi. Sudah sampai nomor 2. Yang satunya berbahagialah orang-orang yang meninggalkan kebaikan dunia dan berbagi hartanya dalam berbagai macam kebaikan sebelum harta itu habis. Yang kedua, beruntunglah orang-orang yang membangun kuburnya sebelum dia memasukinya. Yang ketiga lagi, Pak. Yang ketiga lagi, alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Bu Maimunah. Sama-sama, Jadi, Pak. sudah ada asisten. Ada Bu Maimunah ya, Naisa Bu Maimunah. Makalah yang ke-19 bagian ketiga ya Bu Maimunah ya, di bab 3. Ya Ustaz. Kita sedang belajar tentang tuba, orang-orang yang beruntung. Maukah Anda menjadi orang yang beruntung? Ya, berbahagia. Ini tipsnya, menjadi orang yang berbahagia dan menjadi orang yang beruntung. Kita sudah berbagi tips dari Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Hari ini kita lanjutkan tips yang ketiga. Anda mau bahagia, Anda mau beruntung, ini dia tipsnya Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu at-tasi'ata 'asyrata, inilah makalah ke-19. An Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Tuba, berbahagialah, beruntunglah. Liman, bagi orang-orang yang, di bagian ketiganya saya langsung, arda rabbahu, yang ridho kepada Rabbnya atau atas Rabbnya. Bimtithalin amrihi, bimtithali amrihi, dengan menjalankan perintahnya,
wajtinabi nahyihi, dan menjauhi larangannya, qabla ayyalqahu, sebelum berjumpa dengan Allah, bil maut, karena sebab kematian. Ya. Karena kalau sudah berjumpa dengan Allah sebabnya kematian, maka sudah selesai waktu bercocok tanam kebaikan kita, berladang amal soleh kita, berinvestasi dengan beramal baik, sudah selesai waktunya. Maka ada batasannya. Qabla ayyalqahu bil maut, sebelum berjumpa dengan Allah bil maut, sebab kematian. Selama belum meninggal dunia, ladang masih terbuka lebar untuk dicangkuli, ditanami, dirawat amal ladang, amal tanaman, amal-amal soleh kita. Nah, tips yang ketiga ini, kata kuncinya adalah ridho. Apa itu ridho, Bapak Ibu? Tentu kita semua sudah mengaku. Ya, ini bukan kata yang rumit. Ya, kita sudah sangat paham. Ridho itu artinya benar-benar menerima dengan rela, ya, dengan ikhlas, dengan lapang dada. Berarti kalau ridho atas Robnya, ya, itu benar-benar menerima, ikhlas, ya, berlapang dada, tidak ada ruangan keraguan, apalagi penyesalan dan komplain atas Robnya. Nah, tadi sudah dimaknai oleh penulis kitab ini. Yang dimaksudkan dengan ridho atas Robnya itu apa sih? Ya, yang dimaksudkan ridho atas Robnya adalah level yang paling penting, paling dasar sekaligus paling penting adalah, kan kita sudah ridho, kan kita sudah ikhlas, kan kita sudah menerima total, ya. Atas Robnya berarti atas keimanan kita kepada Robnya dengan segala konsekuensinya, yaitu menjalankan perintahnya, sekaligus juga menjauhi larangannya. Saya ridho kepadamu ya Allah. Nah, maka level yang paling elementer adalah ridho atas perintahmu. Ridho atas perintahmu maknanya adalah hati kita menerima dengan ikhlas, dengan sukarela, dengan penuh keimanan. Bahkan penuh dengan ketaatan. Bahkan levelnya lebih lingkap lagi. Bahkan dengan seluruh kekhusyuan, kerinduan, dan kenikmatan. Ya, setiap perintah yang diberikan oleh Allah sekaligus juga menjauhi semua larangan Allah. Tidak ada pertanyaan, why? Kenapa? Tidak ada komplain, kok repot sekali, kok berat sekali menjalankan perintah Allah. Apalagi tidak ada mangkir, ya. Kalau orang Jawa bilang apa itu, kalau mokel, ya, tidak ada perlawanan, tidak ada keluhan. Nah, semua perintah Allah diterima dengan hati lapang dada, ya. Bahkan sukacita, bahkan dengan kenikmatan dan kerinduan ketika menikmatinya. Nah, itu levelnya kurang lebih, level keriduan itu kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Saya ingin memberikan contoh yang jauh lebih sederhana, tapi ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kalau dengan Allah tentu jauh lebih dahsyat daripada itu. Ya. Misalnya kita ridho atas pasangan kita, atau orang yang kita cintai, kekasih kita. Ya. Coba lihat, ketika kita ridho kepada dia, maka menerima seutuhnya. Tidak ada perasaan menyesal, apalagi penolakan. Ya, ini ridho.
Kecuali yang dipaksa loh ya Bu. Oh yang dipaksa saya nggak tahu. Ya. Ini contoh yang sempurna ridhonya. Maka bahkan kalau tidak diperintah, kalau tidak ditunggu-tunggu, itu kita menawar-nawarkan diri. Ya, namanya orang cinta, namanya orang ridho. Bu mau makan apa? Mau hadiah apa? Mau minta cincin yang 1 kilo atau yang 2 kilo? Kalau perlu kan begitu ya Bu. Sering ditawarin sama suami begitu kan Bu. Ibu mau memilih berlian atau intan? Wah, karena nggak minta dipaksa-paksa. Ayo toh, minta toh. Nah, itu kalau orang yang ridho. Nah, malah kita yang rindu, kita yang menikmati ketika kita menjalankan perintahnya. Sebaliknya suami juga begitu. Bu, tolong buatin kopi. Ibu-ibu pasti senang. Ya kan? Menjalankan perintahnya suami. Bu, tolong ini. Bu, tolong ini. Setrikain baju. Bu, tolong nanti dijemputnya. Tolong. Bahkan sekali lagi, kadang-kadang kita tidak diperintah. Kita sudah minta diperintah. Mau ini Pak, mau ini ya. Mau minum kopi atau teh ya. Mau ini. Ya kan? Menikmati karena ridho. Sebaliknya kalau nggak ridho, lanang perintah-perintah tok. Nggak tahu nyangoni. Karena nggak ridho. Ya. Tapi nggak ada contohnya di sini, nggak ada ya. Begitu. Jadi hati ini kalau sudah tidak ikhlas, tidak menerima, tidak lapang dada, ya. Jangankan perintah yang berat, ya. Perintah yang ringan atau melihat saja udah sepet matanya. Ya. Ada dia itu malah kita jadi gundah gulana. Karena jadi sumber masalah. Nah, kan? Karena tidak ridho. Hati ini tidak ridho, tidak ikhlas. Ya. Apalagi kalau diperintah. Ya. Apalagi kalau minta-minta sesuatu. Maka kita lihat, ya, kualitas tindakan kita ternyata memang diawali sumber mata airnya itu ada dalam hati, yaitu keridhaan atau keikhlasan kita. Ya. Kalau kita ridho, kalau kita ikhlas, tidak ada gunung yang terlalu tinggi untuk didaki. Wah, bahasanya Pak Aris sama udah Faisal ini. Tidak ada lautan yang terlalu dalam untuk diseberangi. Ya. Tidak ada gurun yang terlalu panas dan luas untuk dilewati. Wah, perintah-perintah menjadi sebuah mata air kerinduan. Ya. Maka ada orang yang habis sholat subuh, aduh saya masih kepengen ibadah lagi nih, kangen sama Allah, rindu, masih nikmat. Lanjut dengan berzikir, lanjut dengan tadarus, lanjut dengan i'tikaf, menunggu nanti sampai selesai matahari terbit. Saya mau sholat syuruk, ya. Setelah sholat syuruk, tadarus saya masih nunggu sholat duha. Oh, saya harus ke kantor. Nanti sambil berangkat ke kantor sambil berzikir, sambil ngaji, sambil membaca Al-Quran. Orang-orang yang rindu nikmat, asik, masyuk dengan Allah Subhanahu wa taala karena hatinya ridho, hatinya ikhlas. Tidak pernah komplain. Ya, kok ini ada nih orang-orang yang jalanin sholat subuh, aduh rasanya berat. Kok ada perintah Allah sholat subuh, toh, mbok sholatnya itu ya agak siang gitu loh biar nggak ngantuk. Nah, ada yang menggerutu begitu kan. Nah, bahasa itu menggerutu gitu. Nanti gitu nanti ajak sodako, ya Allah, dikit-dikit kok diajak sodako tuh Pak Ulun gitu. Nanti kalau ada yang ngajak ngaji terus ini pagi-pagi enaknya ngopi. Hati yang menjalankan, perintahnya dijalankan. Tapi hatinya menggerutu. Itu tidak ridho. Dan kebahagiaannya jadi minimalis. Ini kan temanya tadi kan tuba, orang yang berbahagia, orang yang beruntung. Nah, kalau kita mau berbahagia, merasakan manisnya iman, ayo kita revisit, ayo kita revisit, kita koreksi. Hati kita sudah benar-benar ridho belum dengan Allah. Kalau
masih mengeluh dan merasa berat ketika menjalankan perintah Allah, ada sesuatu yang salah di hati kita. Nah, mata airnya belum jernih. Ya, ayo kita jernihkan. Dengan apa? Dengan ikhlas. Dengan banyak bersyukur. Ya, bersyukur karena kita diberi anugerah nikmat yang sangat luar biasa. Banyaknya dari Allah. Ya, coba deh Bapak Ibu lihat betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ya, no matter what, siapapun kita, apapun kita, ya semua dianugerahi nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah. Nah, kalau kita syukuri, maka kemudian hati kita akan menjadi lebih jernih, lebih jernih, lebih jernih, dan akhirnya betul-betul ridho. Demikian juga sebaliknya, tidak ada godaan syaitan yang terlalu berat untuk dilawan. Tidak ada larangan Allah yang terlalu menggiurkan untuk dilakukan. Ya karena sudah ridho. Ya. Begitu nikmatnya justru malah meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, itu tentu perjalanan spiritual yang tidak mudah, Bapak Ibu. Kalau kita sudah sampai kepada level ini, bersyukur kepada Allah karena sekali lagi kita bisa merasakan manisnya iman dan merasakan total kebahagiaan dunia dan insya Allah akan menjadi bekal total kebahagiaan akhirat. Nah, level berikutnya setelah ikhlas, ridho, welcome ya, dengan semua perintah Allah dan larangannya. Sehingga kita ringan, bahkan nikmat saat menjalankan perintah Allah dan saat menjauhi larangannya. Level berikutnya adalah ridho, ikhlas, menerima Allah dalam pengertian segala ketentuan Allah. Wah, ini udah level lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Ridho, ikhlas, menerima dengan senang hati bahkan semua yang telah menjadi ketetapan qada dan qadar Allah. Itu level tertinggi, level dewa itu Bapak Ibu. Ya, level dewa. Orang kalau sudah ikhlas menerima, welcome, ya, ridho terhadap apapun yang terjadi pada dirinya. Wah, orang ini orang yang paling bahagia di dunia dan insya Allah di akhirat, Bapak Ibu. Coba lihat, kebanyakan orang itu kan orang yang komplain terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Dan sedihnya, apapun dikomplain. Ya, diberi panas, mengeluh. Kenapa panas? Diberi hujan, mengeluh. Kenapa hujan? Ya, ini baru yang ringan-ringan ini soal cuaca. Belum lagi nanti yang spesifik yang terjadi pada dirinya. Ya, diingatkan oleh Allah dengan adanya musibah, apalagi musibah ya. Nikmat aja udah, kenikmatan udah. Ya, selalu melihatnya orang yang lebih tinggi di atasnya. Diberi gaji 5 juta, ngelihat orang yang gajinya 10 juta. Diberi pekerjaan yang bagus, layak, halal, dan toyib. Tapi jadi staf biasa, ngelihat yang, oh teman saya jadi manajer. Pakai Kijang Innova, ngelihat sebelahnya yang pakai Mercy. Nggak ada habisnya. Ya, rasanya itu komplain, selalu tidak bersyukur. Nah ini jadi sumber malapetaka dan sumber ketidakbahagiaan. Ya. Makanya kalau mau dibalik sumbunya, terus bagaimana Pak kalau mau berbahagia? Ya dibalik. Ya, ridho, ikhlas menerima, syukur-syukur dengan penuh kebahagiaan, apapun yang terjadi pada diri kita. Makanya mantranya adalah Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Segala puji bagi Allah atas apa yang terjadi pada diriku, apapun keadaan, hal, wa nikmatin dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya nggak heran Bapak Ibu, Nabi Ayub sakit, itu masih bisa berbahagia, ikhlas, ya,
bahkan melawan godaan setan dengan penuh riang gembira. Kan setan menggoda tuh sama Ayub. Yub, kamu ini loh nabi. Jari ini nabi pilihan Allah. Kok sakit-sakitan? Nggak keren amat loh. Itu loh orang yang biasa yang bukan nabi, bahkan orang kafir itu sebelah desamu itu, nggak pernah sholat, nggak pernah beribadah kepada Allah, sehat, nggak pernah sakit. Ya, bahkan pasang status terus tiap hari. Kenikmatan demi kenikmatan. Padahal dia nggak pernah sholat, padahal dia nggak beriman. Kamu itu loh nabi, ya. Kok sakit-sakitan terus? Kanjeng Nabi Ayub itu kan godaan setan ya. Banyak orang yang terkiwir-kiwir kan dengan godaan setan kan. Ya, apa namanya, kejang-kejang gitu. Kalau ada godaan setan itu kejang-kejang. Iya ya, kok aku yang kerja keras malah temanku yang promosi. Aku yang kerja keras malah temanku yang direkognisi. Aku yang kerja keras malah temanku yang dapat bonus. Nah, gimana sih tuh tetangga itu? Padahal dia cuma lulus S1 loh. Saya S3 tapi kok begini. Nah, gimana sih itu temanku? Ya, padahal dia itu begini loh, tapi kok begitu. Terus komplain terus. Nah, itu sumber ketidakbahagiaan. Nabi Ayub dengan entengnya ketika digoda setan begitu, dengan santainya mengatakan, setan, kamu tahu saya sakit sudah berapa lama? 7 tahun. Kamu tahu saya sehat sudah berapa lama? Sebelum saya sakit ini saya diberi kesehatan puluhan tahun. Jadi kalau sakit ini 7 tahun masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada saya. Tuh, ada orang begitu. Kemudian dia bilang juga dengan setan, setan kamu tahu? Begitu saya sakit, dulu waktu sehat saya banyak beribadah kepada Allah. Saya banyak ingat Allah. Begitu saya sakit, saya jauh lebih banyak ibadahnya kepada Allah. Tuh, nikmat mana yang bisa kamu dustakan? Nikmat mana yang bisa aku dustakan? Dengan sakit saya menjadi lebih dekat dengan Allah. Ya, dengan sakit saya tidak kalau orang sekarang kan kalau sehat, wah kemana-mana. Begitu sakit, alhamdulillah. Alhamdulillahnya karena apa? Jadi lebih banyak ingat Allah. Jadi lebih banyak baca Quran. Jadi lebih banyak menyebut kalimat thayyibah. Itulah alhamdulillah ala kulli hal. Itulah level ridho tertinggi. Level ridho atas semua takdir Allah. Ridho kepada Allah bermakna level tertingginya adalah ridho terhadap apapun yang terjadi pada diri kita. Ikhlas. Itulah kunci bahagia Bapak Ibu. Insya Allah kalau kita menerima, ikhlas, bersyukur ya atas apapun yang terjadi pada diri kita, bukan hanya menerima, insya Allah kita juga bukan hanya ringan, insya Allah kita juga berbahagia ya melewati dan menjalani tahapan demi tahapan hidup dan menjalani apapun yang terjadi pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ridho ya, belajar perlahan-lahan tahap demi tahap dengan cara apa? Mensyukuri setiap apapun yang terjadi pada diri kita, mengambil hikmah apapun yang terjadi pada diri kita, dan semakin menyadari bahwa Allah, meyakini bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Demikian Bapak Ibu ngaji kita pagi hari ini. Amin ya Allah. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala. Amin, amin, alhamdulillah. Ya